Isu panas kembali menyelimuti persidangan yang melibatkan Nikita Mirzani. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 Agustus 2025, muncul fakta menarik ketika Nikita Mirzani mengaku pernah meminta uang kepada Reza Gladys. Namun, pengakuan tersebut langsung ditegaskan olehnya sebagai bentuk candaan semata dan tidak lebih dari sebuah obrolan santai. Jaksa penuntut umum pun membeberkan adanya percakapan antara Nikita Mirzani dan Dr. Ogi Pratama yang diduga memuat permintaan sejumlah uang. Bahkan disinggung terkait kemungkinan uang tutup mulut agar dirinya tidak lagi mengusik Reza Gladys melalui media sosial. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani menekankan bahwa percakapan di WA tidak bisa serta-merta ditafsirkan serius. Menurutnya, tulisan dalam chat seringkali sulit dibedakan apakah bernuansa bercanda atau sungguhan. Ia pun menegaskan semua ucapannya saat itu hanyalah gurauan yang tidak memiliki maksud tertentu. Lebih lanjut, Nikita Mirzani meminta agar publik maupun jaksa tidak menilai obrolan santai tersebut sebagai sesuatu yang mengarah pada permintaan sungguhan. Karena baginya hal itu hanyalah bagian dari percakapan ringan tanpa arti mendalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di part yang ini saya sedikit nge-lag dengan keterangan saksi Nikita Mirzani. Nah, pada keterangan itu saksi Nikita Mirzani ini mengatakan bahwasannya dirinya tidak tahu menahu seperti apa komunikasi antara terdakwa Ismail Marzuki dengan Dr. Reza Gladys. Bahkan terkait nego-nego dari 5M ke 4M itu juga dia tidak tahu. Yang tahunya Mail mengabari dia bahwasannya sudah deal 4 miliar. Lalu disampaikan lagi oleh saksi Nikita Mirzani ini bahwasannya ia memberikan kepada Mail rekening daripada perumahan PT Bumi Wasesa ini dan mengatakan kepada Mail kalau dia tidak akan mau membantu mereview baik-baik terkait dengan produk Dr. Reza Gladys ini selama Dr. Reza Gladys ini tidak mau berbenah, tidak mau memperbaiki produknya. Yang dikatakan oleh saksi Nikita Mirzani ini kalau produk dari Dr. Reza Gladys ini overpriced, overclaim. Dan kalau sudah Dr. Reza Gladys ini mau berbenah, mau memperbaiki produk-produknya, barulah dia mau mengambil pekerjaan daripada yang dikatakan oleh Mail tersebut dan mempromosikan produk dari Dr. Reza Gladys ini ke sosial medianya. Itulah yang bikin pikiran saya ini nge-lag. Nggak mau mengambil pekerjaannya karena di matanya itu produk dari Dr. Reza Gladys itu overpriced, overclaim seperti itu. Tetapi kenapa disetujui ke Mail untuk memberikan nomor rekening daripada PT Bumi Parama Wisesa tersebut? Bukankah seharusnya seperti ini? Mail jangan mau deal-dealan ya kalau ini terkait dengan endorsement untuk mereview produk yang baik-baik, sementara produk yang ingin direview baik-baik ini belum jelas, apalagi dikatakan overclaim, overpriced. Nanti kalau produknya sudah baik, produknya sudah top 10, produknya sudah aman, baru kita mau terima kerjasama dengan Dr. Reza Gladys dan kamu berikan nomor rekening untuk pengiriman uang sebagai bentuk pembayaran atau endorsement tersebut. Bukankah seperti itu seharusnya, guys? Kok logikanya jadi terbalik seperti ini sih? Jadi sidangnya hari ini jadwalnya NM bersaksi untuk Mail dan seperti biasa ya jalan persidangannya bagus. Hari ini tuh tentram, tidak ada kericuhan karena kericuhan itu dibuat sama pihak NM sendiri sebenarnya yang aku lihat ya, karena tim DRG ini kan tidak ada lagi ke sidang lagi kalau tidak ada saudara atau kerabat yang harus diwajibkan datang gitu. Tapi poinnya yang aku ingin kasih paham di sini adalah di mana sidang kesaksian NM buat Mail ini ya kayak biasa gitu dibacakan. Kamu kenapa kok nge-WhatsApp seperti
hancur kredibilitas dokter itu. Nah ya seperti biasa NM nyangkal gini-gini ya kan. Terus sampai dibacain juga WhatsApp-nya dokter O, terus sampai juga dibacain juga WhatsApp-nya Mail ke DRG dan lain-lain. Pokoknya ya intinya pembacaan isi dakwaan aja dan ditanyakan sama pihak JPU. Tapi poinnya adalah yang disangkakan adalah kan pemerasan, dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU ya. Tapi kenapa ya pihak NM ini tidak menyangkal itu semua? Maksudnya harusnya sih sebenarnya kalau misalkan nih, kan saya udah cerita kalau itu tidak ada TPPU. Memang benar itu kan menurut versinya NM gitu ya. Maksud aku nih ceritain, maksudnya kasih barang bukti gitu loh yang bisa bikin gitu. Oh iya itu kan kerjasama ya gitu, semacam ya surat apa kek, tanda tangan ada endorsement kek atau apa kayak gitu loh. Maksud aku jangan sampai cuman enggak ini enggak bener, ngebohong itu saya itu mahal bayarannya gini-gini. Ya emang itu kan menurut versi dia dan tanpa ada bukti apapun kan. Karena yang disangkakan itu adalah bukan si DRG menuduh NM ini tidak bayarannya tidak murah, bukan, tapi kan disangkakannya pemerasan, pengancaman, dan hingga ke TPPU. Dugaannya itu seperti itu kan. Nah maksud aku kenapa nggak disangkal aja gitu? Ada nggak surat-surat yang perjanjian kontrak atau apa yang bisa bikin NM ini wah gila ternyata NM emang perjanjian gitu? Ada nggak kayak gitu? Yang aku tangkap sih di sini malah ngebahas tentang produk ya, kayak digosok-gosok produknya yang Ripskin itu, padahal kan udah dijelasin itu bukan produknya Dr. Reza gitu, karena itu cuman produknya dari Korea gitu. Jadi nggak ada sangkut paut sama Dr. Reza juga. Kalaupun mau dituntut ya harusnya tuntut orang Korea itu yang punya produk itu gitu kan, karena Dr. Reza di sini nggak ada, dan sebelum itu juga kan udah dicabut kan sama BPOM gitu. Jadi nggak ada masalah sama Dr. Reza ini. Malah yang aku lihat bukannya menyangkal tuduhannya, malah ke skincare lagi mau ngapain gitu loh. Maksudnya lu kan bukan BPOM gitu, bukan Badan POM gitu. Yang di sini kan yang dituduhkan adalah tindakan pencucian uang, pemerasan, sama dugaannya pengancaman gitu. Maksudnya itu loh yang harusnya kalian sangkal. Ini nggak ada pengancaman loh, saya tuh malah kayak nih produknya ini, kayak misalkan nih produknya ini saya gosok-gosok aja ke sini. Jadi kayak gitu, maksudnya menurut aku sih kurang aja ya, kurang. Tapi nggak tahu ya, di sini poinnya aku tangkap Nikita malah terkesan ngejerumusin Mail gitu NM ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin apakah itu triknya, trik dia buat di opini, di publik atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas nonton aja dulu kalian sebelum komen dan beropini. Coba deh lihat dulu ya. Bercanda, enak banget ya bercandanya di Wawa itu bercanda. Iya, yang mulia saya cuma bercanda doang, kan gak kelihatan itu serius kagak gitu kan. Soal duit tuh bercanda, tapi ketika ditransfer itu tepat untuk yang DP cicil itu katanya orang kaya DP aja nggak sanggup loh. Harus dicicil, terus harus di KPR 17 kali. Dan itu tepat, dia tahu untuk apa, untuk rumah gue di BSD itu. Saya kan harus cicil, ini kayaknya nunggak deh. Itu nggak bercanda. Tapi ketika di Wawa bercanda. Dan lagian kita ya kalau terima uang sembarangan 10-20 miliar dari orang kita nggak kenal atau kenal pun, kita bertanya, Om boleh saya titip dong uang 20 miliar ke rekening lo? Gue nggak mau. Ini uang apaan? Cuma 6 bulan aja, 3 bulan. Oh sorry, ini uang apa? Uang haram? Uang narkocoy? Atau uang negara? Terus gue keseret. Itu namanya orang pintar. Jadi kalau orang bodoh itu seperti itu. Ya orang bodoh terima duit nggak bertanya dan bohong pula. Dibilangnya bercanda tapi sebenarnya ada tujuan. Dan kalau orang pintar itu kan tanya, ini duit untuk apa saya? Oh ini endorse-nya juga bercanda. Jadi ketika juga si Marijan hina-hina si abu-abu, gladiator, togel, bogel, segala macam, itu juga bercanda dong. Jadi ini adalah perkara bercanda. Di pengadilan pun bercanda. Di penjara pun bercanda. Semua bercanda. Sama juga seperti wakil menteri itu kan barusan OTT KPK ya. Ya kasihan juga ya katanya, tegakkan, saya akan kejar koruptor sampai ke ujung
ujung bumi, astaga. Di depan mata, di rumahnya Dewe itu ada si koruptor. Itu bercanda juga kali ya. Memang lagi ngetrend sekarang ya. Banyak anak-anak ya, anak bangsa ini yang suka bercanda. Tapi ketika terima duitnya nggak bercanda, menikmatinya. Di situ kena saya. Dikira hakim bodoh. Bercanda, gue juga mau bercanda dong. Sekarang gue banyak bercanda di TikTok, harus transfer dong 20 miliar. Tapi gue nggak mau, mendingan gue TikTok shop, jualan vitamin jelas, capek. Tapi itu uang halal daripada uang pers kue apem, sorry